Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sudah siap untuk belajar IPS hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa sejenak. Pastikan kalian juga sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya ya. Hari ini kita akan masuk ke materi penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Setelah mempelajari uraian materi ini, Ibu harap kalian mampu untuk menganalisis potensi, kondisi, strategi, dan kebijakan ekonomi maritim di Indonesia. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang perdagangan antar negara. Tentu kalian juga sudah mempelajari apa itu ekspor dan impor. Dalam kegiatan ekspor-impor, tentu dibutuhkan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Dan untuk mendukung perdagangan antar negara, dibutuhkan sektor yang potensial seperti ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Apakah kalian mengetahui bahwa 75% atau sekitar 6,4 juta kilometer persegi wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan? Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung perekonomian Indonesia. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama antara ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim dan ekonomi kelautan merupakan dua hal yang berbeda tetapi masih saling berkaitan satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, dan pembangunan serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa yang terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan beserta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti nelayan mencari ikan di laut, pengawetan ikan, dan budidaya rumput laut. Jadi, ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim adalah kegiatan yang berfokus pada bidang perindustrian, transportasi, dan pembangunan laut, sedangkan ekonomi kelautan adalah ekonomi yang menghasilkan barang yang bersumber dari laut. Apa saja potensi sumber daya maritim di Indonesia? Dengan wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan atau lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Pada sektor perikanan, budidaya lobster, ikan laut, dan rumput laut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor hasil laut ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia, dan Vietnam. Sedangkan untuk sektor pariwisata di beberapa wilayah Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia seperti Bunaken, Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi membuat wilayah tersebut menjadi sektor pariwisata di Indonesia. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap. Indonesia berada di peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya, dan Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah negara Tiongkok. Masuk ke kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan yang berskala kecil. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, dan yang terakhir, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.
Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat kita lihat dari 3 sektor, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Pada sektor pelayaran, kondisi pelayaran di Indonesia masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal ini disebabkan oleh fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran yang masih relatif rendah. Pada sektor perikanan di Indonesia dapat dibilang salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di kalangan masyarakat. Sektor pariwisata bahari di Indonesia, sektor ini masih belum dikembangkan dengan maksimal. Padahal, jika kita mengembangkan pariwisata bahari, maka akan menimbulkan dampak positif, seperti terserapnya lapangan kerja, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat di Papua. Strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, bisa dengan meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim seperti nelayan, petani garam, dan pengolahan ikan. Yang ketiga, dengan penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga melindungi sumber daya alam dari pencurian dan eksploitasi. Yang keempat, dengan mengembangkan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan sumber daya manusia, iptek dan budaya maritim. Yang terakhir kita bahas tentang kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Sudah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, dengan membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sektor ekonomi maritim. Yang kedua, dengan memberikan pelatihan kepada nelayan, peternak ikan, dan para pelaku sektor ekonomi maritim. Yang ketiga, dengan melakukan patrol laut untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal pencuri ikan di Laut Indonesia. Yang keempat, melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan seperti dengan meledakkan dan menenggelamkan kapal tersebut. Yang kelima, melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan seperti pulat harimau, bom ikan, dan racun ikan. Sekian pembelajaran hari ini. Catatlah hal-hal penting ke dalam buku catatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.